Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari UAS Agama Hindu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Imade Gilang Aridana Rahajasa dengan NIM 24150911115. Baik, untuk soal nomor satu, jelaskan pengertian Trikaya Parisude dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Trikaya Parisude adalah ajaran moral dan etika yang sangat mendasar dalam ajaran Hindu, yang berarti tiga perilaku atau tiga tindakan yang harus disucikan, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tri itu berarti tiga, kaya itu berarti perbuatan atau tingkah laku, dan parisuda berarti suci atau bersih. Nah, tujuannya adalah untuk menuntun umat manusia agar menjalani kehidupan yang harmonis, etis, dan spiritual. Pikiran, ucapan, dan perbuatan merupakan tiga aspek utama dalam hidup manusia yang harus diarahkan pada hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, berikut adalah beberapa penerapannya, seperti Manacika Parisude, yaitu adalah berpikir positif terhadap orang lain, tidak iri hati, dan tidak memiliki niat jahat, serta menghindari rasa dendam. Lalu ada Wacika Parisude, yaitu selalu berkata jujur, sopan, atau tidak menyakiti hati orang lain, serta menjauhkan diri dari gosip dan fitnah. Contoh nyatanya mungkin seperti berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua, guru, serta tidak menyebarkan berita bohong di media sosial. Lalu untuk Kaika Parisude, itu contohnya adalah untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup. Nah, lalu soal nomor dua, apa yang dimaksud dengan terhite karana, dan berikan masing-masing contohnya dalam kehidupan nyata. Trihita Karana adalah konsep filosofis dalam ajaran Hindu yang berasal dari Bali dan menjelaskan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan. Tri berarti tiga dan Hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, serta Karana berarti penyebab tiga hubungan yang harus dijaga dengan baik agar tercipta kehidupan yang seimbang dan harmonis. Adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam. Nah, contoh penerapannya, untuk parahyangan sendiri seperti melaksanakan sembahyang secara rutin, mengikuti upacara keagamaan, menjaga kesucian pura, dan lain sebagainya. Lalu pawongan, yaitu seperti menjalin kehidupan sosial yang harmonis, menghormati perbedaan dan membantu sesama, dan lain-lain. Lalu ada terakhir itu adalah palemahan, itu melestarikan alam, tidak mencemari lingkungan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Lanjut untuk soal nomor tiga itu adalah uraikan makna filosofis atau simbolis dari Pancamahabhuta dalam ajaran filsafat Hindu. Nah, Pancamahabhuta merupakan lima elemen utama yang membentuk alam semesta dan tubuh manusia. Menurut ajaran filsafat Hindu, kelima elemen tersebut adalah pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Kelima unsur ini memiliki makna simbolis yang dalam dan saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan alam semesta dan kehidupan manusia. Pertiwi itu melambangkan kekokohan dan kestabilan. Dalam tubuh manusia, unsur ini berperan dalam struktur fisik seperti tulang dan otot, dan dalam kehidupan sehari-hari, Pertiwi mengajarkan kita untuk bersikap stabil, sabar, kuat, dan tenang. Lalu apa melambangkan kelembutan, kesucian, dan adaptasi? Air menyucikan dan memberikan kehidupan dalam tubuh manusia. Air adalah darah dan cairan tubuh secara spiritual. Apa mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati agar tak bersih dan mudah beradaptasi dalam kondisi apapun. Teja api melambangkan energi semangat dan transformasi. Api memberikan penerangan dan kekuatan untuk berubah dalam tubuh manusia. Teja berperan seperti metabolisme dalam tubuh dan energi. Api juga mengajarkan kita untuk memiliki semangat dalam menjalani kehidupan dan keberanian untuk menghadapi perubahan. Lalu untuk bayu itu melambangkan pergerakan kehidupan dan napas dalam tubuh. Bayu adalah sistem pernapasan dan aliran energi udara yang mengajarkan pentingnya keseimbangan dan keteraturan dalam hidup. Lalu ada akasa, ether atau ruang yang melambangkan ruang, kesadaran, dan eksistensi dalam tubuh manusia. Akasa adalah ruang antar sel dan organ, serta ruang untuk berpikir dan bermeditasi. Secara spiritual, akasa mengajarkan kita untuk menyadari keberadaan diri dan hubungan kita dengan semesta. Lanjut untuk soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara karma wasana dengan punarbawa, serta hubungan keduanya dengan hukum karma. Nah, karma wasana adalah residu atau jejak karma yang melekat pada jiwa atau atman setelah seseorang meninggal dunia. Karma ini terbentuk dari semua perbuatan baik atau buruk yang dilakukan selama kehidupan. Karma wasana menjadi semacam bekal spiritual yang akan menentukan kondisi kelahiran kembali jiwa tersebut. Lalu untuk punerbawa sendiri adalah proses kelahiran kembali atau reinkarnasi yang terjadi ketika jiwa memasuki tubuh baru setelah meninggalkan tubuh sebelumnya. Proses ini terus berulang hingga jiwa mencapai kesempurnaan atau moksa. Nah, hubungannya, hukum karma menyatakan
bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Karma wasana adalah akibat dari tindakan-tindakan masa lalu, sedangkan punerbawa adalah konsekuensi dari karma wasana itu sendiri. Jiwa yang memiliki karma wasana baik akan lahir kembali dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan dengan cara yang karma wasananya buruk akan mengalami penderitaan dalam kehidupan atau kelahiran selanjutnya. Oleh karena itu, umat Hindu didorong untuk senantiasa melakukan karma baik agar memperoleh punerbawa yang baik dan akhirnya mencapai moksa. Nah, soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan 3 unsur penting dalam pelaksanaan yatnya menurut agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, pelaksanaan yatnya atau persembahan suci tidak hanya menekankan pada aspek spiritual, tapi juga makna spiritual yang terkandung di dalamnya. 3 unsur penting yang harus ada dalam setiap pelaksanaan yatnya adalah yang pertama srade, yaitu keyakinan yang tulus kepada Tuhan. Lalu ada daksina, persembahan dalam bentuk materi, dan juga mantra, yaitu ucapan suci atau doa yang digunakan untuk memohon berkah. Ketiga unsur ini harus hadir secara utuh dalam melaksanakan yatnya agar yatnya tersebut dapat membawa manfaat spiritual, menjaga keharmonisan kosmis, serta mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Lalu untuk soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan catur purusa arte? Jelaskan bagaimana keseimbangan keempatnya dapat membawa kebahagiaan kehidupan. Catur Purusa Arte adalah 4 tujuan utama manusia menurut ajaran Hindu. Catur Purusa Arte terdiri dari catur yang artinya 4, purusa artinya hidup, dan arte yang artinya tujuan. Bagian dari catur Purusa Arte adalah dharma, arte, kama, dan moksa. Keempatnya merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan seimbang dan bermakna. Untuk dharma sendiri artinya kebenaran, kewajiban moral, dan nilai-nilai etika yang harus dijalankan oleh setiap individu yang dengan perannya di masyarakat. Lalu ada arta, yaitu kekayaan dan kesejahteraan materi yang diperoleh secara benar untuk mendukung kehidupan dan pelaksanaan dharma. Lalu ada kama, yaitu keinginan, cinta, dan kenikmatan duniawi yang dinikmati dengan tidak melanggar dharma. Dan yang terakhir adalah moksa, yaitu tujuan tertinggi, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, serta bersatunya jiwa dengan Tuhan. Nah, keseimbangan keempatnya ini sangat penting. Jika seseorang hanya mengajar arta dan kama tanpa dharma, maka ia bisa terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Sebaliknya, jika dharma dan moksa tanpa arta dan kama bisa menjadikan hidup kering dan tidak berfungsi secara sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan duniawi menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan yang utuh. Lalu soal nomor 7, jelaskan makna dan tujuan dari pelaksanaan upacara yatnya manusia dalam kehidupan masyarakat Hindu. Nah, manusia yatnya adalah salah satu dari 5 jenis yatnya, yaitu pancayatnya dalam agama Hindu yang berfokus pada penyucian dan pemeliharaan kehidupan manusia dari tahap kelahiran hingga kematian. Tujuannya adalah untuk menyucikan tubuh, jiwa, dan kehidupan sosial manusia agar tetap selaras dengan dharma dan kehendak Tuhan. Upacara-upacaranya meliputi seperti kelahiran, kepuspungsen, dan juga otonan. Lalu ada upacara akil balik seperti metatah atau potong gigi, upacara perkawinan, pawiwahan, dan upacara kematian, yaitu ngaben. Tujuan dari semuanya rangkaian upacara ini adalah untuk menyucikan perjalanan hidup manusia agar tidak menjalani kehidupan secara fisik, tetapi juga secara spiritual dengan menjalankan manusianya. Umat Hindu dapat menjaga kesucian hidup, membangun keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu soal nomor 8, uraikan pengertian dan fungsi pura dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Pura adalah tempat suci bagi umat Hindu untuk melakukan persembahyangan dan berbagai upacara keagamaan. Di Bali, pura memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, spiritual, masyarakat. Fungsi pura dalam kehidupan umat Hindu adalah sebagai tempat persembahyangan, pusat kegiatan sosial dan budaya, serta pusat pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Nah, jenis-jenis pura di Bali sangat beragam seperti pura desa, puseh dalam, kayangan jagat, dan lain-lain yang memiliki fungsinya masing-masing. Lalu nomor 9, apa arti penting dari Saraswati Day menurut pendidikan Hindu? Bagaimana juga perayaan ini memberikan inspirasi bagi para pelajar. Nah, Saraswati Day ini adalah hari suci yang diperingati untuk menghormati Dewi Saraswati setiap 210 kali dengan penanggalan Bali, tepatnya pada Sanyascara Umanis Gunung. Nah, dalam dunia pendidikan, Saraswati Day memiliki arti penting karena menjadi momentum untuk menghargai ilmu dan para guru sebagai sumber pengetahuan. Pada hari itu, buku dan alat tulis tidak diboleh digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, perayaan ini juga memberikan inspirasi bagi pelajar untuk menyadari pentingnya belajar dengan disiplin dan tekun, menghormati guru dan sesepuh sebagai sumber ilmu, dan menanamkan nilai spiritual dalam menuntut ilmu. Saraswati Day juga mengingatkan bahwa ilmu bukan hanya
untuk kepentingan duniawi, tetapi juga harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Nah, lalu untuk soal nomor 10, jelaskan perbedaan antara panchayatnya dan dewayatnya serta sebutkan contoh pelaksanaan masing-masing. Nah, untuk panchayatnya itu adalah 5 jenis persembahan, seperti dewayatnya, pitrayatnya, resiyatnya, dan juga manusiayatnya, serta budayatnya. Nah, contoh pelaksanaan seperti upacara harian, upacara galungan, piodalan di pura, nyepi, ngaben, memukur, dan lain sebagainya. Lalu dewayatnya sendiri adalah salah satu dari bagian panchayatnya yang secara khusus ditujukan untuk memuliakan dan menyembahkan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dari segala manifestasinya. Untuk contoh, upacaranya itu seperti melakukan persembahyangan harian dan mengikuti upacara galungan, kuningan, dan nyepi. Yang dimana dengan melaksanakan panchayatnya secara utuh, umat Hindu dapat menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan alamiah dalam kehidupan. Lalu untuk soal nomor 11, uraikan pengertian ahimsa, bagian dari ajaran Dharma, dan berikan contoh sikap ahimsa dalam kehidupan sosial. Nah, ahimsa adalah salah satu ajaran moral dan spiritual utama dalam agama Hindu yang berarti tanpa kekerasan atau tidak menyakiti. Kata ahimsa berasal dari kata Sanskerta yaitu a yang berarti tidak dan himsa yang berarti menyakiti atau kekerasan. Maka secara harfiah, ahimsa bermakna tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun baik secara fisik, ucapan maupun pikiran. Dalam konteks ajaran Dharma, ahimsa dianggap sebagai prinsip leluhur yang menuntun umat Hindu untuk selalu menjunjung tinggi nilai kasih sayang, penghargaan terhadap semua makhluk hidup, dan hidup dalam keharmonisan. Ajaran ini tidak hanya diterapkan dalam hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup sikap terhadap hewan dan lingkungan. Ajaran ahimsa mendorong umat Hindu untuk menjalani kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh cinta kasih. Dan prinsipnya ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dalam perlakuan terhadap hewan dan lingkungan alam. Contohnya itu seperti menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, menghindari kata-kata kasar atau penghinaan, menolak segala bentuk diskriminasi, menghargai kehidupan hewan dengan tidak menyiksa atau membunuh tanpa alasan, dan melakukan aktivitas sosial yang bersifat kemanusiaan seperti membantu korban bencana tanpa memandang latar belakang. Untuk soal nomor 12, jelaskan makna filsafat tatuamasi dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatuamasi adalah ajaran filsafat Hindu yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti engkau adalah aku. Ajaran ini mengandung makna bahwa setiap makhluk hidup adalah bagian dari Tuhan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan esensial antara satu individu dengan individu lainnya. Semua manusia dan makhluk hidup terhubung dan memiliki kesatuan spiritual yang sama. Makna mendalam dari ajaran ini adalah bahwa kita harus melihat diri kita dan dalam orang lain dan memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri sendiri untuk menciptakan kesadaran spiritual tentang persaudaraan yang universal, empati, dan toleransi. Untuk contoh penerapan tatuamasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu seperti meningkatkan rasa solidaritas antar warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Menghormati hak-hak asasi manusia, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang bersifat inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan menjadikan tattoo masif sebagai pedoman hidup, masyarakat akan lebih mudah membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh cinta kasih dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut untuk soal nomor 13, sebutkan dan jelaskan Triguna dalam ajaran Samkhya dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Nah, dalam filsafat Samkhya, salah satu cabang filsafat Hindu, dikenal konsep triguna yang merupakan 3 kualitas atau sifat dasar alam semesta atau prakrti, dan juga mempengaruhi perilaku manusia. Ketiga guna tersebut adalah satwam, rajas, dan tamas. Satwam itu adalah kemudian atau kebaikan yang melambangkan kesucian, pengetahuan, keseimbangan, dan ketenangan. Individu yang dikuasai oleh satwam cenderung berpikir jernih, jujur, dan bijak. Lalu ada rajas, yaitu aktivitas dan nafsu. Ini melambangkan ambisi, dinamika, kegairahan, dan keinginan individu dalam mendominasinya. Rajas itu memiliki semangat tinggi dalam mengejar tujuan duniawi, tetapi juga cenderung mudah gelisah, egois, dan haus kekuasaan. Tamas yaitu kegelapan dan kebodohan. Ini melambangkan ketidaktahuan, kemalasan, dan kekacauan. Individu yang dikuasai tamas sering bersikap pasif, mudah marah, malas berpikir, dan bisa terjerumus dalam perilaku merusak diri maupun lingkungan. Nah, pengaruhnya terhadap perilaku manusia, satwa atau kemudian itu bisa berpikir jernih, memiliki pengenalan diri yang baik, serta berperilaku bijak dan penuh kasih sayang. Untuk raja sendiri, itu membuat orang menjadi ambisius, aktif, dan berorientasi pada hasil atau pencapaian. Dan tamas sendiri itu menyebabkan kemalasan, ketidakpedulian, ketidaktahuan, dan kebingungan mental. Pengaruh trigona terhadap perilaku manusia sangat besar. Idealnya seorang harus mengembangkan sifat satwam dan mengendalikan rajas serta menghindari tamas.
14. Apa yang dimaksud dengan asubha karma dan bagaimana cara menghindari menurut ajaran agama Hindu? Asubha karma adalah segala bentuk tindakan yang bersifat buruk, tidak benar dan bertentangan dalam ajaran Dharma. Asubha berarti tidak baik atau kotor dan karma berarti perbuatan. Oleh karena itu, asubha karma adalah perbuatan negatif yang menghasilkan akibat buruk atau karma yang buruk di masa sekarang maupun kehidupan selanjutnya. Contohnya itu seperti melakukan kekerasan, berbohong, mencuri atau korupsi, merusak lingkungan, dan berpikiran jahat. Cara menghindarinya seperti mengamalkan Trikaya Parisuddha, melatih pengendalian diri atau indriya nigraha, menjalankan dharma, dan bersembahyang serta meditasi. Soal nomor 15, jelaskan pentingnya pengendalian diri atau indriya graha dalam kehidupan spiritual seorang umat Hindu. Indra Nigraha adalah pengendalian terhadap panca indera dan hawa nafsu agar tidak terjerumus pada kesenangan duniawi yang melanggar ajaran Dharma. Dalam kehidupan spiritual umat Hindu, pengendalian diri sangat penting karena bisa menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan yang bermoral, dan mendalam secara spiritual. Sedangkan pengendalian diri seseorang akan mudah terpengaruh oleh godaan materi, emosi negatif, dan perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan ke dalam asubha karma. Indra Nigraha juga membantu seseorang untuk menahan diri, menjaga pikiran agar tetap tenang, meningkatkan kualitas meditasi dan sembahyang, serta mengembangkan kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Cara melatih indriya nigraha antara lain melakukan tape, mengatur pola makan dan tidur secara teratur, menjauhkan diri dari lingkungan yang negatif, dan membiasakan introspeksi diri dan evaluasi dari setiap kegiatan. Dengan memiliki pengenalan diri yang baik, umat Hindu dapat menjalani hidup lebih harmonis, bijak dalam mengambil keputusan, dan mendekatkan diri dari pencapaian spiritual tertinggi. Terus soal nomor 16, jelaskan pengertian korupsi menurut pandangan umum dan bagaimana umat Hindu memandang tindakan korupsi tersebut, serta kutipan seloka dari ajaran Hindu yang relevan. Secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau kelompok yang merugikan masyarakat dan negara. Bentuk korupsi antara lain seperti suap, gratifikasi, nepotisme, penggelapan, dan manipulasi anggaran. Dalam agama Hindu, korupsi merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Dharma. Korupsi dianggap sebagai asubha karma yang menghasilkan karma buruk, yang dimana pelaku korupsi tidak hanya mencemarkan moralnya sendiri, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat. Salah satu sloka dari kitab Sarasca Muscaya menyatakan, "Na dharma dena arjitam darvyam saeva wina, winasyati," yang artinya harta kekayaan yang diperoleh tidak dengan jalan dharma pasti akan membawa kehancuran. Pandangan ini menegaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dari korupsi adalah kekayaan yang tidak suci dan tidak akan membawa kebahagiaan sejati melainkan penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut untuk soal nomor 17, bagaimana nilai-nilai dharma dalam agama Hindu bisa menjadikan dasar untuk mencegah dan memberantas korupsi, dan juga jelaskan dengan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Nah, nilai-nilai Dharma, agama Hindu mencakup kejujuran, tanggung jawab, pengenalan diri, keadilan, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini bisa dijadikan pedoman untuk membentuk karakter yang anti korupsi. Pencegahannya itu dengan melakukan pendidikan karakter berbasis Dhamma, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan keteladanan pemimpin, dan contoh nyatanya seperti di Desa Banjarjawu, nilai-nilai Dharma tercermin secara nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses pemilihan, yang dimana mereka melakukan transparansi. Contoh penerapan dharmanya seperti untuk Satya, itu mereka lebih mencerminkan kejujuran dan keterbukaan. Lalu ada Tatwa Masi, mereka bisa saling membantu, ahimsa tidak menyakiti, dan juga yatnya mana dengan melakukan upacara-upacara suci. Lalu untuk nomor 18, ajaran terkait Parisuddha mengajarkan pentingnya pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Jelaskan bagaimana penerapan terkait Parisuddha dapat menjadi benteng moral terhadap kehidupan tindakan korupsi. Sekali Parisuddha adalah ajaran moral dalam agama Hindu yang menekankan penyucian tiga aspek utama dalam diri manusia, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketiga unsur ini sangat penting dalam membentuk karakter dan integritas seseorang. Penerapan Trikaya Parisuddha sebagai benteng moral terhadap korupsi adalah seperti seseorang yang memiliki pikiran suci tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi karena pikirannya dipenuhi dengan niat baik, kesadaran, dan tanggung jawab. Lalu, individu juga akan membiasakan berkata jujur, akan menolak untuk membuat laporan fiktif, berbohong, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Dan juga orang yang biasanya menerapkan terkait sudah akan melakukan perbuatan benar dan menjauhkan diri dari tindakan curang, menyalahgunakan wewenang, dan mengambil hak orang lain. Lalu untuk soal terakhir,
Menurut ajaran Karma Pale, setiap tindakan akan mendapatkan akibatnya. Bagaimana ajaran Karma Pale menjadi peringatan bagi para pelaku korupsi menurut Hindu? Jelaskan secara mendalam. Nah, Karma Pala adalah hukum sebab akibat dalam ajaran Hindu yang menyatakan bahwa setiap tindakan karma baik buruk akan menghasilkan buah atau pala yang sesuai. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari akibatnya, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan selanjutnya. Bagi para pelaku korupsi, ajaran Karma Pale menjadikan peringatan serius karena korupsi sebagai asuba karma adalah tindakan yang merugikan banyak orang dan bertentangan dengan ajaran Dharma. Oleh karena itu, akan menghasilkan pahala yang berupa penderitaan, baik kehilangan harta, jabatan, maupun kehormatan. Akibat spiritual akan mengalami kualitas spiritual yang buruk, dan efek sosialnya mereka akan dijauhi oleh masyarakat dan kehilangan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami karma pale, seorang akan lebih berhati-hati dalam tindakannya dan memilih untuk menjalani hidup yang bersih dan bermoral. Nah, di sini saya kelupaan satu soal. Sebentar. Nah, untuk soal nomor 19, dalam teks suci Sarasa Musyairi nyatakan bahwa ada jalan menuju kehancuran melalui kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar. Jelaskan makna kutipan tersebut dan hubungannya dengan fenomena korupsi masa kini. Nah, kutipan tersebut berasal dari kitab Sarsa Musaya yang menekankan bahwa harta atau kekayaan yang diperoleh dengan melanggar dharma akan membawa penderitaan dan kehancuran, baik bagi individu maupun masyarakat. Kekayaan yang diperoleh secara tidak sah seperti melalui korupsi tidak hanya akan merugikan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan moral dan reputasi, bahkan kehidupan bagi para pelakunya. Hubungannya dengan korupsi masa kini adalah banyak kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku akhirnya dipenjara, hartanya disita, dan keluarganya mengalami tekanan sosial. Lalu korupsi juga mengakibatkan kemiskinan yang struktural, menurunkan kualitas pelayanan publik dan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan dalam jangka panjang, negara yang dipenuhi korupsi akan mengalami kehancuran sosial, politik, dan ekonomi. Ajaran ini menjadi pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara benar atau sesuai dharma akan membawa kedamaian dan kesejahteraan. Baik, demikianlah video tentang UAS agama Hindu yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.